Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan. Untuk mengisi waktu kosong kalian atau yang sedang lagi WFH di rumah, mari luangkan waktu Anda untuk menonton film yang berjudul The Wolfman. Lanjut ke film. Film diawali. Pada malam hari terlihat seorang pria sedang berjalan sendirian di tengah hutan. Pria itu bernama Ben. Ini orangnya. Ben terlihat berbicara sendiri seperti sedang menantang seseorang. Tiba-tiba Ben pun diserang makhluk yang menyerupai serigala. Ben yang sudah terluka parah mencoba berlari menyelamatkan diri. Karena sudah tidak berdaya, akhirnya Ben pun tewas. Adegan berpindah. Terlihat seorang wanita yang bernama Gwen sedang menonton pertunjukan drama. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest. Of rises at it. Here hung those lips. Setelah drama selesai, ia pun mendatangi pemeran drama tersebut. Pemeran drama itu adalah adik dari Ben yang telah tewas di awal film. Adiknya Ben yang bernama Lawrence, ini orangnya. Lawrence diminta oleh Gwen untuk mencari di manakah kakaknya berada. Gwen juga mengatakan bahwa Ben sudah hampir 1 bulan menghilang. Awalnya Lawrence menolak untuk membantu karena terikat kontrak kerja. Karena kepikiran kakaknya yang hilang, akhirnya Lawrence pun mau membantu. Ia pun kemudian menaiki kereta api menuju Blackmore, kampung halamannya. Lawrence pun sampai ke rumah. Hello? Di dalam rumah ia disambut oleh ayahnya yang bernama John. Hello, Father. Ini orangnya. Ayahnya mengatakan bahwa kakaknya Ben telah ditemukan, tetapi dalam keadaan tewas. Yesterday morning. Where are they? Lawrence pun pergi ke kota untuk melihat jenazah kakaknya. Sesampai di sana, Lawrence membuka penutup mayat Ben. Ia pun terkejut melihat kondisi mayat kakaknya itu. Sepulang dari melihat jenazah kakaknya, Lawrence bersantai di sebuah bar. Ia mendengar pembicaraan para polisi dan masyarakat tentang siapakah kemungkinan pembunuh Ben dan 2 orang lainnya itu. Yang kemudian firasatnya Lawrence tertuju pada para sekelompok gipsi yang berada di tengah hutan. Malam harinya di rumah Lawrence, mereka makan bersama. Gwen tinggal di rumahnya Lawrence untuk sementara sampai ia tahu siapakah pembunuh Ben, tunangannya. Setelah makan malam, Lawrence berjalan ke kamarnya waktu kecil dan teringat memori di mana ibunya yang tewas dengan cara bunuh diri. Keesokan paginya mereka memakamkan jenazahnya Ben. Setelah pemakaman, Gwen pun pergi menuju penginapan yang telah disewakan oleh ayahnya. Kemudian John mengatakan pada Lawrence untuk jangan pergi dari rumah malam ini, karena nanti malam akan ada bulan purnama dan John tidak mau Lawrence tertimpa hal yang sama seperti Ben. Malam harinya Lawrence tetap pergi ke perkemahan para gipsi untuk menyelidiki kematian kakaknya. Tak lama kemudian datanglah para warga yang marah dan menuduh beruang gipsi itulah yang telah membunuh manusia. Tiba-tiba beruang itu melihat sesosok makhluk dan membuatnya berontak. Dan tiba-tiba seorang warga berteriak dan terjatuh. Perkemahan gipsi telah diserang oleh serigala jadi-jadian. Lawrence mengambil senjatanya dan mencoba menyelamatkan seorang wanita yang terpisah dari anaknya. Beruntung Lawrence tidak terlambat. Ia kemudian melihat anak kecil yang berlari ke dalam hutan dan sedang diincar oleh makhluk itu. Lawrence pun mencoba menyelamatkan anak itu. Sesampai di dalam hutan, Lawrence malah diserang oleh makhluk itu dan membuatnya terluka parah. Beruntung para warga datang membantu dan membawanya ke seorang cenayang gipsi. Luka parah yang dialami oleh Lawrence kemudian dijahit oleh para cenayang gipsi tersebut. Kemudian Lawrence diantar pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Lawrence diurus oleh Gwen. Gwen merasa bertanggung jawab kepada Lawrence karena ialah yang menyuruh Lawrence menyelidiki kasus kematian Ben dan membuat Lawrence terluka.
Pelayan Lawrence yang bernama Singh hendak mengantar minuman. Ia dan Gwen pun terkejut melihat Lawrence yang tiba-tiba bangun dari tidurnya. Kemudian Singh memanggil dokter. Dokter pun terlihat kaget dengan kondisi Lawrence yang terlihat baik-baik saja. Keesokan paginya, desa mereka kedatangan inspektur yang turun langsung dari pusat yang bernama Frederick Eberlein. Ia diutus untuk mengungkap rumor tentang manusia serigala yang terjadi. Dan ia pun mendatangi kediaman Lawrence karena Lawrence merupakan saksi hidup. Setelah bertemu Lawrence, Frederick pun menjelaskan beberapa hal dan meminta agar Lawrence diperiksa oleh seorang dokter spesialis. Karena ia tidak percaya tahyul dan mengungkapkan secara tidak langsung bahwa Lawrence hanya mengalami gangguan jiwa. Mengingat latar belakang Lawrence yang pernah masuk rumah sakit jiwa karena depresi atas kematian ibunya. Sore harinya Lawrence bermain dengan Gwen di pinggir sungai. Kemudian Lawrence mendengar suara kuda yang berjalan. Pendengarannya meningkat tidak seperti manusia biasa. Lalu datanglah rombongan warga bersama seorang dokter. Para warga berpendapat bahwa Lawrence sudah dikutuk menjadi manusia serigala. Mereka kemudian mencoba membawa paksa Lawrence. Beruntung ayahnya menyelamatkannya. Karena gagal membawa paksa Lawrence, para warga desa menyiapkan jebakan di dalam hutan yang bertujuan untuk menangkap Lawrence jika ia berubah wujud. Karena malam ini adalah malam bulan purnama. Malam harinya Lawrence melihat ayahnya pergi. Ia pun mengikutinya hingga menuju ruangan yang mirip seperti penjara bawah tanah. Kemudian ayahnya mengunci dirinya sendiri di sana dan mengatakan makhluk buas akan muncul. Tak lama kemudian Lawrence pun berubah wujudnya menjadi manusia serigala. Para warga desa yang telah memasang jebakan di dalam hutan mendengar suara ada yang terjatuh dan mereka mengira telah berhasil menangkap makhluk itu. Tapi sayangnya mereka malah dibantai satu persatu oleh makhluk tersebut. Dan tak ada satupun yang selamat dari serangan makhluk jadi-jadian itu. Keesokan paginya Lawrence dibangunkan ayahnya. Ia sedikit bingung karena tubuhnya dipenuhi dengan darah. Kemudian datanglah para polisi dan menangkap Lawrence. Kemudian ia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Di sana ia menjadi sumber penelitian sekaligus mengalami penyiksaan oleh para dokter. Ayahnya Lawrence kemudian mengunjunginya di rumah sakit jiwa. Ayahnya bercerita bahwa ia terinfeksi makhluk itu ketika berburu di India, yang artinya ayahnya adalah seorang manusia serigala. Lawrence pun akhirnya mengetahui bahwa ibu dan kakaknya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Malam harinya, para dokter membawa Lawrence ke hadapan publik untuk membuktikan bahwa Lawrence hanya mengalami delusi yang membuatnya berpikir ia adalah seorang manusia serigala. Inspektur Frederick turut hadir dalam acara itu. Di sana Lawrence menjadi bahan lelucon mereka, sampai akhirnya ia pun berubah wujudnya. Para penonton yang awalnya tertawa pun akhirnya menjadi panik. Mereka pun berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Lawrence berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Kemudian Frederick mempersiapkan anak buahnya untuk melumpuhkan makhluk itu, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Frederick percaya adanya makhluk itu. Esok paginya Gwen mendatangi cenayang Gipsy itu untuk bertanya bagaimana cara menyelamatkan Lawrence. Cenayang itu mengatakan bahwa tidak ada obat untuk penyembuhnya. Malam harinya Lawrence mendatangi ayahnya. Mereka kemudian terlibat perkelahian hingga mereka berdua pun berubah wujudnya. Gwen sedang dalam perjalanan menuju rumahnya Lawrence untuk menyelamatkannya. Pertarungan sengit terjadi, tetapi Lawrence berhasil membunuh ayahnya. Kemudian datanglah Frederick dan Gwen. Frederick mencoba menembak Lawrence tetapi dihalangi oleh Gwen. Dan itu membuat Lawrence menyerang Frederick. Setelah berhasil melumpuhkan Frederick, Lawrence mengejar Gwen yang berlari ke dalam hutan. Lawrence berhasil menemukan Gwen. Dan ia hendak membunuhnya, tetapi Gwen mencoba menyadarkannya. Lawrence sedikit tersadar, tetapi kemudian Gwen menembaknya.
Lawrence kembali berubah menjadi manusia ketika ia tewas dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan film ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film-film berikutnya. Bye-bye.